Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiona Salsabila. Hari ini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyajian materi, ketiga, tanya jawab, keempat, penutup. Baik, tak usah berlama-lama, langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan dibacakan oleh Saudari Elsa Sahira Az-Zahwa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab gender. Next slide. Pendahuluan. Masalah gender di Indonesia saat ini sudah merupakan isu nasional. Pengaruh utamaan gender telah menjadi salah satu agenda pembangunan nasional sebagai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Instruksi ini menjadi dasar kebijakan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarahutamaan gender dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Berdasarkan kebijakan tersebut melalui nomor 34 tahun 2008 diterbitkan aturan tentang kebijakan pengarahutamaan gender di bidang pendidikan. Untuk memahami konsep gender dengan benar, pada bagian ini dibahas dengan gender dan seks, peran ideologi patriarki dalam gender dan bentuk ketidakadilan gender di masyarakat. Next. Masalah yang dibahas, gender dan jenis kelamin. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender dibentuk berdasarkan jenis kelamin, namun gender bukan jenis kelamin. Mengemukakan bahwa gender merupakan seperangkat peran yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan. Peran tersebut merupakan bentuk masyarakat atau konstruksi nasional. Konstruksi gender bahkan dilakukan sebelum seorang lahir. Berpendapat bahwa orang tua memiliki nama gender berdasarkan jenis kelamin janin. Next. Ideologi patriarki dan konstruksi gender. Tradisi patriarki berisi seperangkat hubungan sosial antar laki-laki dengan basis materi yang mereka miliki dan saling ketergantungan serta solidaritas di antara mereka yang telah terbangun mapan yang memungkinkan mereka mendominasi perempuan. Terjadi saling ketergantungan antar kaum laki-laki untuk mewujudkan dominasi terhadap kaum perempuan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sistem patriarki menyebabkan terjadinya proses hegemoni. Proses hegemoni oleh kaum laki-laki terhadap perempuan berlangsung secara progresif.
Ideologi patriarki telah terinternalisasi ke dalam pikiran dan perasaan perempuan. Perempuan telah mengambil dan meniru nilai-nilai yang ditetapkan oleh patriarki. Menurut Millet Bergvall, patriarki memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminim yang membuat status perempuan menjadi rendah. Ideologi yang hegemonis menembus semua aspek kehidupan sehari-hari dan kesadaran manusia sehingga menjadi bagian dari common sense dan menyebabkan terjadinya internalisasi pada pihak yang subordinat sebagai ekspresi sikap menyerah dalam kekuasaan berlakunya ideologi tersebut. Demikian pula patriarki di Jawa. Menurut Dani, perempuan dituntut patuh kepada laki-laki. Perempuan yang baik adalah perempuan yang memiliki sifat-sifat khas seperti lemah lembut, menghormati dan mematuhi perintah laki-laki. Ideologi patriarki berimbas pada terjadinya ketidakadilan gender. Dalam pandangan ideologi gender patriarki, terjadi dikotomi lingkup aktivitas perempuan dan laki-laki. Bentuk ketidakadilan gender, yaitu ada stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Konferensi PBB untuk perempuan di Beijing tahun 1995 menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender. Waktu itu mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintahan, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. PUG bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG secara ilegal dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Dasar hukum tersebut merupakan satu bentuk komitmen pemerintahan Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional serta desakan masyarakat sipil agar pemerintahan melakukan tindakan-tindakan konkret dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Mengemukakan beberapa indikator terwujudnya keadilan gender dalam relasi antar anggota keluarga sebagai berikut, yaitu partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan keluarga. Yang kedua, melaksanakan berbagai kegiatan keluarga secara merata, tidak berdasarkan pembagian jenis kelamin. 3. Manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata, tidak berdasarkan secara merata dari hasil pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak reproduksi. PUG dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan. Penanaman konsep gender ini merupakan
bagian kegiatan PUG bidang pendidikan di perguruan tinggi. Gender harus dipahami dengan benar untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Next. Kesimpulan, gender dan seks sering dipahami secara rancu. Seks adalah jenis kelamin yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang. Seks merupakan pemberian Tuhan, bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Gender merupakan bentuk masyarakat yang bisa berubah. Perbedaan seksual berdampak pada terciptanya fungsi dan peran seksual yang kodrati yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti melahirkan dan menyusui adalah peran seks perempuan karena memiliki rahim. Dengan demikian, peran seks bersifat melekat. Peran gender adalah peran yang lahir karena konstruksi seperti merawat dan mendidik anak dikonstruksi sebagai peran perempuan. Perbedaan peran gender tidak menjadi masalah ketika tidak menimbulkan ketidakadilan yang menyebabkan timbulnya diskriminasi. Yang kedua, ideologi arki didasarkan pada prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Laki-laki berada di posisi subordinat sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat. Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah disosialisasikan sejak anak dalam kandungan dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga terbentuk stereotip gender dalam masyarakat. Yang ketiga, ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi di keluarga, masyarakat, serta di tempat kerja. Dalam berbagai bentuk, yaitu stereotip, subordinasi, beban ganda, double burden, kekerasan, dan ketidakmandirian perempuan. Ketidakadilan gender secara bertahap telah dilakukan proses edukasi dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam berbagai bidang. Pengarahutamaan gender. PUG merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperoleh perempuan diharapkan dapat menjadi semangat dan modal berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Penanaman konsep gender di perguruan tinggi ini merupakan salah satu upaya PUG. Diharapkan gender bisa dipahami sehingga tumbuh sensitivitas gender dan akhirnya bisa bersikap responsif gender. Next. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Ada yang bisa ditanyakan? Maaf sebelumnya, sinyal saya sedikit terganggu.
Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Elsa. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, on mic dan on cam. Untuk pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, yang ingin bertanya, untuk saudari Maladita dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marita Fitrianti. Saya dari jurusan Geografi dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan bertanya, mengapa di Indonesia Raya banyak sekali ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender? Baik, langsung saya jawab. Ketidaksetaraan gender di Indonesia disebabkan karena adanya budaya patriarki yang telah lama melekat dalam budaya Indonesia. Budaya patriarki memposisikan laki-laki untuk mendominasi dan memegang kekuasaan dalam peran kepemimpinan dibandingkan dengan perempuan. Apa jawaban bisa diterima? Siap, bisa. Terima kasih. Baik, untuk yang ingin bertanya selanjutnya bisa raise hand. Baik, untuk saudari Ayunun dipersilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Perkenalkan, saya Ainun Hafidhatul Fikriya dengan NIM akhir 075. Saya izin bertanya, kondisi seperti apa yang dikatakan adanya keadilan gender? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi keadilan gender untuk Oxfam berarti perempuan dan anak perempuan berpartisipasi secara seimbang di semua aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya, memiliki peran kepemimpinan, dapat mengakses sumber daya dan jasa, dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya. Baik, kepada Kak Alvin Febi dipersilahkan. Terima kasih. Izin bertanya, apa pengaruh budaya patriarki terhadap munculnya diskriminasi terhadap perempuan? Terima kasih. Baik, kepada Kak Elsa, sepertinya Kak Elsa sedang mengalami masalah jaringan, jadi mohon ditunggu Kak Elsa untuk bisa menjawab ya Kak Febi.
Baik, Kak. Yo, terima kasih atas informasinya. Saya Baik, sepertinya Kak Elsa sudah bergabung lagi. Mohon Kak Feby bisa membacakan pertanyaan sebelumnya. izin bertanya, apa pengaruh budaya patriarki itu terhadap munculnya diskriminasi terhadap perempuan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Patriarki sendiri memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan akibat posisi sosial kaum laki-laki yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun. Apakah jawaban bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Kak Elsa. Baik, sesi yang ketiga telah berakhir, yaitu sesi tanya jawab. Maka selanjutnya akan dilanjut dengan sesi penutup. Tak berlama-lama lagi, marilah kita tutup acara presentasi pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu maaf bila terdapat salah kata. Saya Firza Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.